wabarakatuh. I would like to say thanks for your attention to our presentation. We are from the fourth group. Okay, let me introduce myself and my friend. My name is Yustiana and then I'm moderator. My name is Nur Intan. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Okay, in this presentation we will discuss about government regulation of the Republic of Indonesia number 19 year 2017 about amendment to government regulation number 74 of 2008 concerning teacher. And myself will explain the first material. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah. 2. Pasal 6 dihapus. 3. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. Sertifikat pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10. 1. Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. 2. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh Menteri. 3. Sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi guru. 4. Calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru. 5. Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yakni pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10A. 1. Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidik, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D3 dan tidak memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi guru. 2. Pengangkatan guru yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diperuntukkan bagi guru produktif pada SMK. B. Belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus. 3. Pengangkatan menjadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan penyetaraan pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4. 5. Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan pemenuhan sertifikasi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. 6. Pasal 12 dihapus. 7. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13. 1. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria. A. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara. B. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan C. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, materi yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang pendidikan tinggi dapat menetapkan kriteria tambahan untuk menerapkan perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan profesi atas dasar pertimbangan. A. Tercapainya pemerataan cukupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. B. Letak dan kondisi geografis. C. Kondisi sosial ekonomi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. 8. Pasal 14 dihapus. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Gustiana, yakni yang ke-9,
Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi 1. Tunjangan profesi diberikan kepada 1 guru, 2 guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, yang ketiga guru yang diberi tugas tambahan, yang kedua tugas tambahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf C yang terdiri atas 1 wakil kepala satuan pendidikan, yang kedua kepala program keahlian satuan pendidikan, yang ketiga kepala perpustakaan satuan pendidikan, yang keempat kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan, yang kelima pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau terpadu, yang keenam tugas tambahan selain yang disebutkan pada huruf A sampai E terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, dalam hal guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan akan diberi tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan tetapi tidak mendapatkan tunjangan profesi. Yang kelima, tunjangan profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diberikan dengan syarat 1. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik, yang kedua memiliki nomor registrasi guru, yang ketiga memenuhi beban kerja, yang keempat aktif sebagai guru mata pelajaran dan atau guru di kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang kelima berusia paling tinggi 60 tahun, yang keenam tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain pada satuan pendidikan tempat bertugas, yang ketujuh memiliki nilai penilaian kinerja minimal baik, dan 8 mengajar di kelas sesuai dengan rasio guru dan siswa. Yang kelima, guru yang memiliki lebih dari 1 sertifikat pendidik dan bekerja di lebih dari 1 satuan pendidikan hanya berhak mendapatkan 1 tunjangan profesi. Yang keenam, pemenuhan beban kerja sebagai guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 huruf C diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru, yakni sebagai berikut: 1. 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 huruf A sampai D, yang kedua 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 huruf E, dan yang ketiga paling banyak 6 jam untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 huruf F. Yang ketujuh, tunjangan profesi diberikan terhitung bulan Januari awal tahun anggaran berikutnya diberikan setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi guru dari menteri. Yang kedelapan, ketentuan lebih lanjut mengenai rasio guru dan siswa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 huruf H dan ekuivalensi beban kerja tugas tambahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Yang ke-10, ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi: Menteri menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas 1 pada satuan pendidikan khusus, yang kedua pada satuan pendidikan layanan khusus, yang ketiga sebagai pengampu pendidikan bidang keahlian khusus. Yang ke-11, pasal 17 dihapus. Yang ke-12, ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi: tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13, pasal 19 dihapus. Yang ke-14, pasal 20 dihapus. Yang ke-15, pasal 21 dihapus. 16, ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi: 1. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi guru pegawai negeri yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Dan yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nomor 27, ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penempatan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 tahun dan kebutuhan guru telah terpenuhi. Ayat 3, guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Ayat 4, guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditugaskan sebagai guru dan mendapatkan hak guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, hak sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang berupa tunjangan profesi diberikan sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau fungsional lainnya yang membidangi pendidikan dan pengembaliannya pada jabatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Ke-28, ketentuan pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 62 ayat 1. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pemindahan guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan didirikan masyarakat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Ayat 3. Pemindahan guru yang telah diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus. Ayat 4, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada guru untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-29, ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 64, perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh menteri tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Ke-30, ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 66 ayat 1. Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S1 sampai dengan D4 tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru. Ayat 2, pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. 31. Di antara pasal 67 dan pasal 68 disisipkan satu pasal yakni pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 67A. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan tunjangan profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Okay, thank you so much for your attention. May all we have shared the benefit of all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.